semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai dinamika kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa dapat dikatakan telah terjalin cukup lama. Pada tahun 1967, di mana pada saat itu Uni Eropa masih berwujud EEC atau European Economic Community untuk yang pertama kalinya menjalin hubungan kerjasama dengan ASEAN. Perkembangan kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa ini tidaklah dinamis. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, terutama bila menyangkut tatanan pada aspek regulasi. Uni Eropa yang secara kelembagaan merupakan sebuah integrasi kawasan regional negara-negara Eropa yang telah mengalami fase-fase perkembangan yang kompleks dan mengakar. Terdiri dari 27 negara yang memiliki pendapatan domestik bruto atau PDB yang terbesar di dunia. Uni Eropa ini sendiri tentunya memiliki standar yang tinggi, baik pada aspek birokrasi, tetapi juga khususnya pada aspek regulasi, mulai dari standar operasional, prosedur, hingga syarat-syarat yang tinggi yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebelum mendapatkan persetujuan untuk masuk dan bersaing secara mandiri di pasar Uni Eropa. Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang tentunya memiliki dinamikanya tersendiri dalam perjalanan kerjasama internasionalnya. Contohnya adalah standar kualitas, di mana produk barang dan jasa yang menjadi komoditas ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebagian besar ditolak dengan berbagai alasan, yang pada umumnya bertitik tolak dari tidak terpenuhinya regulasi barang dan jasa yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Kondisi inilah yang kemudian memaksa Indonesia untuk sepenuhnya bergantung pada ekspor bahan-bahan tidak jadi, bahkan mentah sekalipun. Hal ini tentu berimbas kepada lambatnya pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berujung kepada sebuah kerjasama internasional yang tidak sesuai dengan harapan. Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana merupakan pihak yang bertanggung jawab mengenai hubungan luar negeri Indonesia, telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan bahkan mengembangkan hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa. Pada tahun 2009, Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai sebuah kesepakatan kerjasama internasional revolusioner, di mana melalui kesepakatan ini, Indonesia diharapkan dapat mengalami perkembangan, terutama pertumbuhan secara domestik yang signifikan. PCA atau Partnership and Cooperation Agreement merupakan sebuah langkah besar, terutama bagi Indonesia sebagai perwakilan pertama dari ASEAN yang menandatangani perjanjian tersebut dengan Uni Eropa. PCA juga memiliki 4 pilar utama yang menjadi dasar hubungan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa ke depannya. Yang pertama ada perdagangan dan investasi, yang kedua ada pelestarian lingkungan, yang ketiga ada pendidikan, dan yang terakhir ada HAM dan demokrasi. Berdasarkan kepada 4 pilar utama PCA Indonesia dan Uni Eropa tersebut, dapat kita simpulkan bahwa wilayah kerjasama yang terjalin meliputi berbagai aspek yang sangat luas, tidak hanya high politik aja, tetapi juga low politik, ekonomi, hingga sosial dan budaya. Sejak awal hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa, kerjasama bilateral terus berkembang dan delegasi Uni Eropa di Indonesia akhirnya dibuka pada tahun 1988. Dialog ekonomi dan politik antara Indonesia dan Uni Eropa berupa pertemuan rutin pejabat senior. Pada tahun 2000, hubungan semakin diperkuat dengan diterbitkannya komunikasi Komisi Eropa, yaitu mengembangkan hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Uni Eropa. Hubungan Indonesia dan Uni Eropa mencapai titik baru ketika Presiden Jokowi mengunjungi 3 presiden dari 3 institusi utama Uni Eropa, yaitu Presiden Dewan Eropa yaitu Donald Tusk, Presiden Komisi Eropa yaitu Jean-Claude Juncker, dan Presiden Parlemen Eropa yaitu Martin Schulz di Brussels pada 21 April 2016. Yang pertama, kita akan membahas tentang kerjasama politik dan keamanan Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia dan Uni Eropa mengadakan dialog politik tahunan dan dialog khusus hak asasi manusia yang diluncurkan pada Mei 2016 untuk memperkuat kerjasama di bidang ini, termasuk penghapusan ekstremisme dan terorisme.
Terorisme yang merupakan salah satu bagian dari kerjasama ini juga mencakup proyek-proyek masyarakat sipil tentang pencegahan dan pemberantasan radikalisasi. Misalnya pada tahun 2005, Uni Eropa membentuk Aceh Monitoring Mission atau AMM sebagai bagian dari kebijakan keamanan dan pertahanan Eropa dan terus berkontribusi pada proses perdamaian melalui program penguatan kapasitas, program komunitas jangka panjang, dan reintegrasi polisi dan pelatihan. Sejumlah isu yang menjadi prioritas Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Uni Eropa yaitu Kemitraan Komprehensif atau PCA, Dialog Strategis Menteri, Parlemen, Terorisme dan Deradikalisme, dan Maritim Perikanan. Dalam diskusi Kemitraan Komprehensif atau PCA, dilakukan pemantauan dan evaluasi rutin kerjasama bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa secara kolektif melalui Joint Committee tingkat Menteri Luar Negeri. Dalam diskusi dialog strategis menteri, membahas isu-isu strategis di tingkat bilateral, regional, dan global, seperti kerjasama penanggulangan terorisme dan pembentukan dialog keamanan dan isu lintas batas negara atau transnasional, lalu pengembangan kerjasama di bidang migrasi, dan juga pengembangan kerjasama pasukan perdamaian. Dalam diskusi parlemen, Indonesia dan Uni Eropa berusaha meningkatkan interaksi antar anggota DPR RI dan Parlemen Eropa melalui program Indonesia-European Union Parliament Friendship Group dan program kerukunan antar agama. Dalam diskusi mengenai terorisme dan deradikalisme, tercapai kerjasama konkret antara lain penanggulangan foreign terrorist factor, deradikalisasi di penjara atau bekas teroris, adanya pelatihan pemeliharaan perdamaian, dan pendidikan pertahanan. Kerjasama itulah yang membuat kedua negara ini menjadi lebih erat. Dalam diskusi maritim dan perikanan, tercapai kerjasama konkret antara lain melawan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan diregulasi. Lalu ada kerjasama ekonomi dan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia dan Uni Eropa tentu memiliki hubungan ekonomi yang erat. Hal ini terlihat dari kuatnya minat perusahaan-perusahaan Eropa untuk mengekspor ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini juga memiliki minat yang besar dalam investasi karena pertumbuhan pasar Indonesia yang sangat besar. Saat ini, perusahaan yang beroperasi di Indonesia telah mempekerjakan lebih dari 1,1 juta orang. Perdagangan bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia pada komoditas non-migas dan gas mencapai 25,1 miliar euro pada tahun 2016. Dari jumlah tersebut, 14,6 miliar euro merupakan hasil ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang merupakan tujuan ekspor terbesar ketiga pada tahun 2016. Ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa antara lain lemak dan minyak hewani nabati, mesin dan peralatan, tekstil, alas kaki, dan plastik, serta karet. Minyak sawit asal Indonesia merupakan produk yang paling banyak diekspor ke Uni Eropa. Ini setara dengan 49% dari total impor minyak sawit ke Uni Eropa. Pada saat yang sama, ekspor Uni Eropa ke Indonesia sebagian besar adalah peralatan yang berteknologi tinggi, sarana transportasi, barang-barang manufaktur, dan bahan kimia. Lalu kerjasama yang terakhir antara Uni Eropa dengan Indonesia adalah pada bidang investasi. Uni Eropa merupakan partner bisnis yang paling penting bagi Indonesia. Uni Eropa merupakan sumber Foreign Direct Investment atau FDI terbesar keempat untuk Indonesia. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya adalah hubungan Indonesia dengan Uni Eropa sudah berlangsung lama dan telah berhasil memberikan kontribusi yang baik di kedua belah pihak. Hubungan baik ini direalisasikan dalam berbagai dialog dan kesepakatan kerjasama di berbagai bidang sejak 3 dasawarsa hingga saat ini. Intensitas komunikasi antara Indonesia dan Uni Eropa terlihat dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa berdasarkan prinsip yang didorong oleh kepentingan dan nilai-nilai bersama.
Keunggulan masing-masing negara dan kepentingan satu negara dengan negara lain membuka peluang kerjasama ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.